masalah itu, kalian telepon aku, kalian hargai aku sedikit, Bang. Pokoknya kalian telepon dulu aku, Bang. Ya, Jangan gini, Bang. Ini Bang, kalau kami telepon abang, abang sama kawan-kawan nggak ada di lokasi ini. bukan, Bang. Kamu mancing-mancing emosi aku pula, Bang. Bukan Nggak suka main kita. Bukan masalah main ini, Bang. Ah, Bukan masalah itu, Bang. oh siap, Kan aku bilang, Bang. siap. Ya gini Bang. Bang bertarung sih itu. Iya, Saya ini Bang, silakan aja Bang, nggak pernah ucil Bang. Kami tanya sekali lagi, benar atau tidak ada backup dari kepolisian untuk Bang Boas buka lahan ini? Jangan bohong-bohongi aku. Kalau mau main kau sama aku main. Ibu, maaf. Iya, diam dulu abang, diam. Abang hargai aku. Oke. Silakan, Bang. Silakan. Ibu, nama ibu siapa? Lesmawati Berubancin. Maaf ya Bu ya. Iya. Dia emosi Bu, makanya aku emosi juga. Siapa nama ibu tadi? Nama saya Lesmawati Berubancin. Kenapa ibu menangis? Saya sedih, Pak. Kami ingin sekali punya lahan, Pak. Tapi mengapa orang itu, Pak, bikin keributan? Apa salah kami, Pak? Yang 19 media itu Bu. Iya, Pak. Ibu keluarkan inisiatif Bu. Tahu, Bapak, ini kami dapatkan lahan pun, Pak, sangat susah, Pak. Kadang kawan-kawan kami ini harus jual ngutang-ngutang kemana-mana, Pak, biar ada. 40. Dua kepala keluarga dari desa Sanggaberu Silulusan yang selama ini hidup dalam keterbatasan, kini terjebak dalam jebakan licik yang tak terduga. Mereka yang hanya berusaha bertahan hidup dengan menggarap tanah terlantar, kini dihantui tuduhan yang bukan hanya keji, tetapi juga tanpa dasar hukum yang jelas. Tuduhan bahwa mereka berkolaborasi dengan aparat penegak hukum adalah sebuah fitnah keji yang sengaja dirancang untuk merusak harapan hidup mereka. Apa yang sebenarnya mereka lakukan? Mereka tidak menginjakan kaki di tanah yang subur dan kaya. Mereka hanya mengolah semak-semak liar yang terlantar, tanah yang selama puluhan tahun dibiarkan menganggur demi bertahan hidup. Namun, karena keberanian mereka untuk mengubah nasib, mereka kini menjadi korban tuduhan yang dilontarkan oleh kekuatan-kekuatan tersembunyi yang merasa terancam oleh perjuangan rakyat kecil. Tanah yang sebelumnya tak bernilai, sekarang menjadi objek sengketa tajam yang diperebutkan oleh pihak-pihak tertentu. Mengapa tanah yang digarap oleh orang-orang miskin ini begitu mengancam? Apa maksud abang, Bang? Enggak, tunggu dulu. Siapa yang nyuruh abang, Bang? Ada apa? Jadi kenapa Bang marah-marah? Ya enggak, ngapain abang kemari? Siapa yang nyuruh abang? Ya, suka-suka hati kami wartawan. Ya jadi kalau wartawan, Bang, emangnya apa? Ada apa? Apa maksud kalian, Bang? Nggak ada yang melarang wartawan masuk kemanapun, Betul, Bang. Saya hargai itu, Bang. Kok sadali? Bang, tadi kok aku kan? Iya, tadi kok saya aku kenal kan? Bang. Tapi kami juga dalam hal konteks ini kami bekerja Bang. Bukan, kenapa Kalau aku kami telepon Abang, Bukan. jujur, Abang nggak usah emosi Bang, kami Bukan datang masalah baik-baik emosi, Bang. Betul, Bang. Tapi sekarang gimana? Apa maksud kalian, Bang? Apa maksud kalian? Beberapa kalian kenal kali- yang- Tunggu, kalian kenal aku kan? Kalian kenal kan? Kalian kenal aku, Bang. Kenapa nggak telepon dulu? Abang kami hubungi, abang nggak Mau ngangkat. kalian pelan lagi kami sini, Bang? Mau kalian pelan kan? Hah? Apa maksud kalian? Siapa yang nyuruh kalian, Bang? Bang, Ah. abang jangan lawan kami Bang, kami tugas, kami wartawan. Betul, Bang. Saya, Bang, sekarang ini, Bang, jujur aja gue bilang, Bang. Saya bukan anti sama wartawan, Bang. Saya nggak anti sama media, Bang. Sumpah saya nggak anti, Bang. Tapi jangan seperti pemberitaan selama ini, Bang. Udah berapa media, Bang, nyanyikan kami dibilang entah apa-apa di sini, Bang. Siapa yang nyuruh kalian, Bang? Oke, gini aja Bang. Ah. Kita bisa duduk sambil duduk aja nggak Bang? Karena begini Bang. Abang tadi mengatakan beberapa media udah menghantam kami begitu. Kami ingin keterangan itu malah Bang. Artinya kami tidak mau media ini hanya kami tidak langsung cross check ke lapangan. Makanya kami jumpa masyarakat di sini. Iya, tapi maunya kalian telepon dulu aku, Bang. Ya, Jangan ini- gini, Bang, Bang. Ini Bang, kalau kami telepon abang, Ya. abang sama kawan-kawan nggak ada di lokasi ini. bukan, Bang. Abang mancing-mancing emosi aku pula Bang. Bukan, Nggak suka main kita. Bukan masalah main ini, Bang. Ah, Bukan masalah itu, Bang. oh siap, Kan udah aku bilang, Bang. Siap-siap. Ya gini Bang. Bang, bertarung sih Bang, itu. Iya. Kami udah terbiasa dengan hal seperti ini Bang. Tapi Bukan bisa kita masalah duduk, itu. Bang. Kalian telepon aku, kalian hargai aku sedikit, Bang. Hah? Apa maksud kalian? Apa juga yang mesti dihargai? Siapa yang nyuruh Berapa kalian, Bang? kali abang aku hubungi, abang nggak ngangkat. Ya. Kan sekarang ku tanya aku dulu, Bang. Kalau kalian telepon Bang saya, selama ini kita udah berkawan, Bang. Berkawan. Aku mau ingin tahu dulu apa maksud kalian, Bang.
Bang, kami datang ke sini, kami ingin tahu kerjaan abang ini kayak mana. Abang ini kan nggak jelas kerjaan abang sebenarnya Bukan kan? masalah nggak jelas bang. Ayo, betul ya. Tapi ini jujur aja aku bilang bang. Tolong masuk. Bisa apa? Jangan matikan kamera. Aman bang. Ya. Bisa apa? Oh, keo udah kade. Kawan-kawan Dari yang tadi tahu kalian standby shooting sana, semua. shooting Ya, sini, aman. shooting sana, shooting sini. Kurang puas kalian bang. Dengan ulang masalah. Aman. Ulang kade dah. Ulang kade kita isen hanya untuk bekerja. Ulang lot main. Harga aku. Apa yang mau tanyakan bang? Duduk dulu abang hargai juga Enggak kami. nggak perlu dulu bang. Nggak perlu dulu bang. Oke. Capek aku bang. Tahu abang. Diberitakan aku mau tahap apa aja bang. Aku menghargai Bang Odi bang. Kita kenal udah lama. Yang Bang Odi. memberitakan kan bukan kami bang. Betul. Tapi paling tidak dari tadi abang dari sana shooting sini, shooting sana, shooting sini. Kita nggak tahu apa tujuan. Kalian bilang bang kami masih shooting dulu bang. Nggak gini bang. Masa Sekarang kalian sama bang kek? Ya mohon maaf ini bang. Saya bukan. emosi pula kawan ini. Nanti Bukan. pancing emosi Nggak aku. apa-apa. Kita Bukan bang. profesional aja, Bang. Nggak apa-apa. Bukan bang. Maksudku bang, jangan seperti berita-berita yang lain bang. Klarifikasi dulu sama saya bang. Kalian tanya dulu bang. Ini kalian kan datang begitu saja bang. Ini kan takut semua ini bang. Takut bang. Pikiran tuh apa-apa bang. Bapak bersedia nggak? Saudara bersedia nggak kami wawancara? Ini begini bang, kan abang tadi bilang beberapa media mengatakan Bagana, kami bukan urusan dari media bagi orang itu bang. Berani nggak abang menampakkan ataupun menerangkan kepada kami bahwa ini benar kelakuan abang? Berani bang, sumpah demi Tuhan bang, saya berani bang kalau masalah itu. Ya abang buktikan lah kalau Enggak. abang itu benar. Masuk begini bang, ini mohon maaf bang. Ya mohon maaf sekali bang. Aku udah capek kali bang. Abang punya dokumen nggak? Jangan maaf aja. Punya dokumen nggak? Oh, nggak pernah Bang Ramli, nggak pernah ini silihmu ini main-main Bang Ramli. Ada dokumen? Lengkap ku bilang, jangankan kalian bang. Ya kami ya. Ya kita harus tengok. Ya kita mesti ke rumahnya lah lama Ya. lagi. Enggak, ku bawa bang. Aku udah siap bang. Dari kemarin aku dituduh tahap apa bang. Ku siapkan semua bang. Mana. Ya. Mana? Enggak, sekarang kalian yang nyuruh kalian siapa bang? Kami Itu kan dulu bang. nyuruh, Nggak ada yang nyuruh kami. Kepentingan kalian apa bang? Ya, kami ingin membuat suatu berita yang sebenarnya apa yang terjadi sebenarnya. Sekarang kan jadi masalah nih, katanya abang nih, katanya lambah hutan produksi. Iya. Kami lihat memang nggak ada hutan di sini. Yang mana aku bang merambah produksi, merambah hutan? Makanya Bang? kita buktikan. Yang mana bang? Ya, Coba bang tengok ini. Abang shooting itu bang. Tengok itu. Itu hutan itu apa bang? Semak kan bang? Iya. Semak kan? Iya. Bukan hutan bang. Nah kemudian ini juga saya bawa warga saya di sini bang. Warga saya semua bang. Ini kan Blok 18 kan bang? Apamu Blok 18? Kalian jangan sok-sokan kalian bang. Jangan seperti kalian berita-berita aneh-aneh itu bang. Ini berkas kami semua bang, biar kalian tahu bang. Duduk dulu, nih. Abang Jangan kalian pikir-pikir aku main bang. Aku pun kalau nggak bertanggung jawab bang, mungkin aku bawa orangku kemari bang. siap. Ini kelompok saya bang, murah rezeki bang. Kalian lihat nih. Ini nama kelompok kami bang. Ini nama saya bang nih. Maaf ya bang ya. Ini. Ini tengok nih. Abang sebagai apa di sini? Saya sebagai ketuanya bang. Ini piagam saya bang. Ditandatangani oleh camat tahun 2011. Biar bang tahu nih. Ini lagi bang. Ini. Ini. Biar kalian lihat nih piagamnya bang. Ini sertifikat saya bang. Ini simultan saya bang. Nih. Kalian tengok nih. Itu yang di sini bang. Yang di sekitar sini bang. Ini bang kami biar kalian tahu. Ini bang dokumen kami bang. Ini dokumen kami bang. Ini di desa Sangga Berusi Lulusan bang. Dan ini sudah diverifikasi oleh pihak hutan biar bang tahu. Nggak, ini lokasi di mana sebenarnya bang? Di Sangga Berusi Lulusan. Siapa bilang ini pula? Jangan pula kalian sama kawan-kawan itu bang. Nah, media kan bilang Blok 18. Ya. Di mana pula Blok 18? Kutanya kalian dulu. Ini orang tua aku semua ini. Yang lahir di sini, anaknya juga di sini. Ini warga dari mana sebenarnya orang ini Coba. bang? Bukan Blok 18? Tanya bang. Ini ibu-ibu, ini Blok 18 atau apa ini? Coba bang. Enggak. Di mana Blok 18-nya? Udah ada yang salah nih bro. Di mana Blok 18-nya? Atau panggil nanti, atau tanya si Eko bang. Dia di Blok 18 di sana di Sopin bang.
Kalau berani nanti si Eko ini menyatakan blok 18, kami makan bang tainya itu. Enggak, Eko itu siapa itu Pak Bos? Itu kepala desa blok 18 bang. Kepala desa blok 18. Sekarang gitu? Iya. Boleh kalian tanya bang. Sejak ini bang, sejak Sanggaburu ini ada bang, desa Sanggaburu ini abang tahu. Pertama membuka desa ini abang namanya Ketua Tuli. Itulah pertama sekali mendirikan desa Sanggaburu ini bang. Setelah itu datanglah namanya Kepala Desa Kasrin bang. Setelah Kepala Desa Kasrin, itu dulu siapa namanya? Daman, Pak Daman Huri. Setelah Pak Daman Huri bang, dimekarkanlah kami menjadi desa Sanggaburu Lulusan yang namanya Madi. Setelah itu ada kakak saya dulu namanya, kepala desanya Karmawati. Setelah itu ada namanya, ini bapaknya nih. Namanya Mula di Padang ini Pak, Mula di Padang. Dan sekarang namanya kepala desa kami Mian Padang. Belum ada sejarahnya sampai sekarang ini berubah dari desa Sanggaburu Lulusan menjadi desa blok 18. Jadi jangan pula kami dipelintir-pelintir demi kepentingan orang lain bang. Aku bukan apa bang, mohon maaf bang Odi. Aku yang nggak sedapnya, aku maunya kalian konfirmasi lah aku dulu bang. Nggak, tadi pun abang awalnya emosi, makanya aku terpancing emosi. Bukan bang. Aku mah bang, kalau masalah ribut udah biasa sama aku bang. Tahu bang, saya sampai ditegur orang apa bang? Orang-orang dari kepolisian bang, seolah-olah aku ini kebal hukum. Enggak bang, enggak ada backing kami bang. Cuma ini bang backing kami bang, ini, enggak ada backing kami bang. Enggak ada yang backing kami di sini bang. Ini murni hanya kepentingan untuk masyarakat saya bang. Itu pun boleh bapak tanya ini bang. Ini yang saya bawa ini, memang betul-betul orang nggak punya bang. Betul-betul orang nggak punya. Enggak, ntar dulu bang. Ini kawan-kawan ini, mereka beliau-beliau ini sebenarnya apa ini? Maksudnya dalam rangka di sini nih susah pula aku ngomong, dia emosi dia. Bukan bang. Enggak, ini kelompok tani kan? Kelompok tani bang. Jadi begini bang. Ini di sini ada dibentuk kelompok tani. Dan kelompok tani ini bang sudah diverifikasi oleh pihak kehutanan. Ya. Udah. Nah, sisa daripada pihak ini, boleh abang tengok bang. Bukan kami bohong ini bang. Nggak bohong. Nah ini bang. Ini sudah diverifikasi dan diregistrasi bang. Udah bang. Ini desanya ini desa Sanggaburu Lulusan ini bang. Jangan pula ini. Tengok nih bang. Nggak ada di sini blok 18 bang. Udah. Nah yang kami kerjakan sekarang ini bang. Kan di sini udah ada bunyinya bang. Ini kubacakan sama abang ini. Verifikasi administrasi berdasarkan hasil pertemuan dengan pengurus kelompok tani keluarga bersama di desa Sanggaburu Lulusan bang. Udah. Dan anggota kelompok tani diperolehlah fakta sebagai berikut. Adalah benar bahwa kelompok tani keluarga ini bersama ini di kampung Sanggaburu Lulusan itu satu bang. Ya, ini satu bang. Udah. Kemudian ada pula lagi di sini adalah benar bahwa lokasi yang kami kerjakan ini bang, ini adalah penduduk desa Sanggaburu Lulusan. Boleh kalian tanya bang, karena nggak bawa apanya nih bang, karena nggak bawa apa namanya KTP-nya nih bang. Jadi yang kami ambil ini bang, sisa dari semua ini kan sudah boleh lah bang. Abang syuting bang semua bang. Itu bang kebun saya bang itu karet ini bang. Betul bang, itu. Mana lagi ada pohon-pohon bang? Itu karet bang. Mana ada pohon? Sana lagi bang, sana. Abang tengok itu bang. Karet nanti kalau nggak karet bang, kalian tumbuk ya aku bang ini. Ini tengok bang, tengok. Karet semua ini bang. Jadi jangan beritanya itu bang, beritanya deh bang. Seolah-olah selama ini bang, kami ini merambah hutan. Yang disebut dengan merambah hutan itu yang bagaimana? Yang bagaimana bang? Jujur aja bang, ini orang-orang tua saya ini memintalah kepada saya bang. Pak Boas, itu kami lihat ada hutan apa semak-semak. Itu kan udah kelantar. Bagaimana kira-kira Pak Boas? Kami nggak punya lahan ini pak, katanya kan. Jadi berdosa saya rasanya bang. Tapi ada yang bilang tanah ini nanti abang mau jual ke pabrik kelapa sawit atau perusahaan kelapa sawit. Betul nggak bang? Bang Odi, udah lama kenal saya bang. Saya tidak pernah komersilkan di sini bang. Saya hanya mengutip dari ini, ibu-ibu bapak ini bang. Itu untuk buat jalan itu bang. Karena kalau enggak kami buat jalan bang,
nggak bakalan bisa, Bang. Bagaimana mungkin, Bang? Nggak ada niat kami mau kupersilkan, Bang. Ah, boleh tanya, Pak. Boleh tanya. Ada kujual sama kalian lahan? Ada kujual. Saya cuma minta ngutip sama orang ini, Bang. Bukan untuk saya belikan untuk beras saya, Bang. Abang diam sebentar. Maaf ya, Bang ya. Bu, Ibu. Enggak, sekarang maaf nih. Ibu warga dari mana? Sangga Baru Lulusan. Ini kan ada yang digarap tanah. Ibu dari kelompok tani kan. Berapa banyak lahan Ibu yang Ibu menjadi hak Ibu? Setengah. Setengah apa? Setengah hektar. Setengah hektar. Nama Ibu siapa? Wardina. Bu, maaf nih. Ibu, nama Ibu siapa, Bu? Nerwati. Hah? Nerwati. Ibu Nerwati. Ibu, berapa aja tanah yang untuk Ibu pribadi berapa di sini? Setengah hektar juga. Berapa, Bu? Setengah hektar juga. Setengah hektar. Iya. Ibu, maaf Ibu ya. Maaf ya, Bu Iya. ya. Maaf, Bu. Tadi dia emosi, makanya saya emosi juga. Ibu, nama Ibu siapa sesuai KTP, Bu? Nama saya sesuai KTP Pausta Berusiahan. Siapa, Bu? Pausta Berusiahan. Fausta. Iya. Ibu, warga mana, Bu? Warga Sangga Baru Lulusan. Berapa hektar jatah Ibu? Setengah hektar cuman. Enggak bohong, Ibu. Ndak. Betul. Iya, jujur di siang hari. Jangan bohong-bohongi aku. Kalau mau main kau sama aku, main. Ibu, maaf. Iya, diam dulu Abang, diam. Abang hargai aku. Oke. Silakan, Bang. Ibu, nama Ibu siapa? Lesmawati Berubancin. Maaf ya, Bu ya. Iya. Dia emosi, Bu. Makanya aku emosi juga. Siapa nama Ibu tadi? Nama saya Lesmawati Berubancin. Kenapa Ibu menangis? Saya sedih, Pak. Kami ingin sekali punya lahan, Pak. Tapi mengapa orang itu, Pak, bikin keributan? Apa salah kami, Pak? Yang 19 media itu, Bu. Iya, Pak. Ibu keluarkan inisiatif, Bu. Tahu, Bapak, ini kami dapatkan lahan pun, Pak, sangat susah, Pak. Kadang kawan-kawan kami ini harus jual ngutang-ngutang kemana-mana, Pak, biar ada. Tapi itu pun mereka nggak senang. Bukannya kami mau kaya dari sini. Apa salah kami, Pak? Berapa banyak tanah Ibu pribadi di sini, Bu? Cuma setengah hektar, Pak. Setengah hektar. Iya. Jadi Ibu merasa benar. Iya, Pak. Apa harapan Ibu kepada orang-orang yang selama ini kami tidak menuduh mereka. Mungkin mereka menurut Ibu, mereka mengganggu Ibu. Apa pesan Ibu kepada mereka di luar sana? Sampaikan, Bu. Harapan saya, Pak, marilah tolong kami. Kami tidak ada mengusik mereka. Apa salah kami? Kami bukan merembut hak mereka. Kasihani kami, Pak. Tolong kami, Pak. Kami percaya pada Bapak. Tolong sampaikan unek-unek kami ini, Pak. Kami telah bersusah payah ini, Pak, mengusahakan ini. Untuk masa depan anak-anak kami, Pak. Apa harapan Ibu kepada Tuhan? Harapan saya kepada Tuhan, semoga diberikan kepada kami kebenaran, dan orang-orang yang tidak suka kepada kami, semoga Tuhan menjamah hati mereka, diberikan kedamaian, Pak. Itu harapan saya, Pak. Jangan Abang emosi ya. Kami niat sini baik, Bang. Baik, Bang. Kami niat baik, Bang. Kami menjalankan profesi kami sebagai wartawan. Abang jawab dengan tenang.
Sebenarnya apa yang abang merasa terganjal di hati abang dengan peristiwa dengan adanya 19 media yang kita nggak usah sebutkan namanya bang. Kita tidak menyalahkan siapapun, cuman abang berhak. Kalau memang merasa abang benar, abang boleh membela diri. Tapi abang jangan rendahkan kami wartawan bang. Silakan abang sampaikan isi hati abang. Pertama saya mohon maaf bang. Tidak ada niat saya bang untuk merendahkan teman-teman media bang. Saya bukan anti wartawan bang, enggak. Dan saya juga bukan anti kritik bang, enggak. Yang saya sangat sayangkan dan saya sedihkan bang, ketika saya berjuang untuk memberikan yang terbaik kepada warga saya bang, terus teman-teman media semua seolah-olah nggak kenal saya bang. Tak satu orang pun klarifikasi bang. Makanya saya tadi emosi sama orang abang, sama Bang Ramli. Kupikir abang juga bagian dari mereka bang. Yang pertama sekali bang di sini saya bawa karena warga ini minta, Pak Boas, kami lihat di samping kebun bapak itu masih ada semak-semak pak. Orang kok bisa pak? Kami, bapak tahu sendiri pak, bukan punya lahan banyak. Dan bahkan sebagian ini nggak punya lahan bang. Kemudian setelah saya timbang-timbang, ya juga orang ini lahannya pun masih kelantar kok. Dan kebetulan ya udah juga diverifikasi, namun endingnya kan belum ada bang. Sampai sekarang kan tahulah bapak kalau mohon maaf birokrasi ini kan begitu panjang bang. Jadi dengan berhati, ya udahlah, kalau bapak ibu udah percaya sama saya, ayo dengan segala risiko apapun, ayo sama-sama kita ke sana. Tapi kita jangan berebut, jangan pula kita berebut di sini. Saya tahu lahan itu ada sekitar 32 hektar lagi. Sementara kita lebih dari 40 orang. Gimana nanti kalau nggak cukup, ya seberapa cukupnya lah. Oke, maka kami buka bang lahan ini. Kemudian bang, saya jujur aja saya bilang bang, karena nggak ada jalan, coba aku tengok sampai sana bang, karena nggak ada jalan, gimana lah, kita juga nggak ada jalan. Ayo dong kita tetean lah, bikin jalan. Sebagian sambil menggarap. Nah, teman-teman juga, orang-orang tahu saya ini bang mau bang. Kami bagikan lah bang lahan ini, saya bagikan bang. Tidak lebih dari 1 hektar satu orang bang. Tidak lebih dari 1 hektar. Sebagian jual emas ini bang. Ini boleh bang tanya bang. Dia jualkan kalau anaknya bang. Biar supaya bisa dia ikut menggarap di sini bang. Itu aku yang nggak tahan bang. Kalau hanya kalian serang bang pribadi nggak apa-apa bang. Nggak apa-apa bang. Kalau pribadi kalian serang nggak apa-apa. Tapi janganlah warga saya ini bang, yang memang betul-betul nggak punya apa-apa bang. Ada yang sebagian di sini betul-betul saya bilang, yang saya bawa ini nggak ada satu orang pun yang kaya bang. Nggak ada yang kaya bang. Nah, nggak ada bang. Ini tanya deh. Setiap hari bang ini, itu saya ini bang, kuli di ladang orang ini bang, untuk cari makan dia bang. Kuli di ladang orang bang. Saya nggak mampu memberikan yang banyak bang. Saya mencoba memberikan yang terbaik dengan resiko apapun saya siap menempuh lah. Karena saudara-saudara ini juga mau. Tadi ada yang jual emas. Ada ini bang. Nggak bohong saya bang. Mana ibu yang jual emas itu? Sini ibu. Nggak bohong kah bang kan? Kalau bohong saya bang, Tuhan saya yang mengetahui apa isi hati saya bang. Betul saya bilang bang. Sini ibu.
Siapa nama ibu? Nama saya Sarimatua Berutu Mangger, Pak. Sarimatullah. Sarimatullah. Iya, Berutu Mangger. Ibu Berutu Mangger. Berapa tahun umur ibu? 47 tahun, Bang. Kata Pak Buas. Pak Buas bilang ibu jual emas. Untuk apa? Untuk bikin jalan ini, Pak. Saya jual emas anak saya, itu anak saya nggak rela, Pak. Tapi saya bilang kan kita belum punya apa-apa, nak. Biarlah mama jual. Saya bilang gitu. Saya tidak punya suami, Pak. Terus anak saya menangis, Pak. Saya jual emasnya itu. Nanti kok udah ada uang kita, kembali saya beli. Saya bilang gitu, Pak. Pada waktu ibu jual emas itu hati ibu sedih. Sangat sedih, Pak. Sebenarnya sedih, tapi saya pingin punya ladang. Saya nggak punya ladang sama sekali, Pak. Jadi Pak Buas bantu ibu itu untuk punya ladang yang 1/2 hektar. Iya bang, jadi maksud saya begini, Tapi bang. dia sampai jual emas lah bang. Abang tahu itu? Karena saya tahu bang, maka saya sedih gini bang. Kalau saya nggak tahu bang, karena posisinya pun bagaimana bang, saya nggak bisa memberikan yang terbaik sama mereka bang. Saya cuma ya karena dianggap, mohon maaf lah sama orang tua saya ini semua, karena dianggapnya saya lebih sedikit lah pinter dari mereka, sehingga mereka sangat menggantungkan harapan dia kepada saya bang, untuk bisa menyelesaikan ini semua. Jadi apa namanya bang, dari kemarin sebetulnya sedih kali hatiku bang. Teman-teman kita ini, teman-teman media, kenapa sih memakan berita mentah-mentah begitu? Kenapa sih kok mesti saya bang yang harus diberitakan? Padahal kiri kanan di sini bang ada ratusan hektar juga bang. Sama-sama kita sudah penggiat. Saya juga kan abang tahu penggiat media sosial bang. Saya tahu kok masih banyak lagi perusahaan-perusahaan di Aceh Singkil ini bang, yang indikasinya masih hutan produksi bang. Tapi kenapalah kawan-kawan tidak mau memberitakan itu? Kenapalah bang kami? Ini memang betul bang. Ini sumpah lillahi ta'ala bang. Memang kemarin ada kawan kita ini bang. Ada sebagian juga yang memang ya ada sedikit lebih uangnya. Kami bilang lah, kalian kan adanya rezeki sedikit. Kalian buka kalah ini biar bisa kami tanam jagung lah, kami bilang bang. Biar bisa ya membangkitkan ekonomi adik-adik kami ini gitu. Karena saya nggak tahu lagi berbuat apa bang. Maksud saya kan ini pun kami tanam jagung, maksud saya kalau siapa yang nggak punya nanti kalau ada hasilnya bisa kita bantukan untuk ininya. Itu harapan saya bang, biar kalau uang langsung saya nggak mampu bang. Sakit hati abang. Wah, kalau bicara tentang sakit bang, sakit kali bang. Dituduhlah kami ini yang banyak backing bang. Betul. Nggak ada satu pun yang backing kami. Sekarang bang. gini, ini maaf dia. Katanya backing abang dari pihak kepolisian, betul? Sumpah bang, lillahi ta'ala, bahkan aku dimarahi sama kasat gue. Selalu aku tidak mendukung kepolisian bang. Selalu akulah yang menantang kepolisian bang. Abang tahu sendiri bagaimana perjuangan saya bang untuk mengamankan kita semua bang. Abang tahu sendiri bagaimana saya kepada penegak hukum biar supaya Aceh Singkil aman tentram bang. Nggak ada niat saya sedikit pun untuk melukai hati APH yang di Aceh Singkil ini bang. Nggak ada bang. Bukan berarti saya kebal hukum bang, tapi dengan kondisi ini bang, apapun saya siap rela bang. Kalaupun kena ini saya dipenjarakan, dituduh yang enggak, saya siap rela bang. Karena saya udah mengabdikan diri saya bang kepada orang-orang saya ini bang. Saya tahu kok masih banyak lagi orang bang yang kusayangkan lagi bang. Adik-adik kita mahasiswa bang. Kenapalah adik-adik ini tidak menyaring begitu bang? Ada salah satu mahasiswa yang melaporkan saya di sini bang. Padahal nanti bisa saya tunjukkan bang bahwa dialah salah satunya di sini dalam yang untuk menjual lahan di sini bang. Tapi saya nggak pernah usil bang. Biarkanlah mereka bang. Itu harapan saya bang. Saya nggak pernah usil kepada siapapun bang. Saya tahu bang. Saya tahu persis mereka meraup ratusan juta dari sini bang. Saya tahu persis orangnya bang. Tapi saya nggak begitu bang. Ada saatnya ya
orang lah berbuat orang. Kalau dia berbuat nggak baik, ya kan dia yang menerima bang. Kalau kita berbuat baik, tentu kita yang menerima kebaikannya itu bang. Saya nggak pernah usil bang di sini bang. Siapapun, orang manapun, kalau mau cari hidup di kampung saya ini bang, silakan aja bang, nggak pernah usil bang. Kami tanya sekali lagi, benar atau tidak ada backup dari kepolisian untuk Bang Boas buka lahan ini? Sumpah demi Tuhan yang saya yakini bang, tak satu orang pun, jangankan polisi bang, APH yang ada di Aceh Singkil ini bang, yang membackingi saya bang, nggak ada bang. Saya sumpahkan bang, saya sumpahkan. Jadi yang membuat abang bergerak ini sebenarnya apa sebenarnya? Apakah memang betul-betul seperti ibu ini yang jual emasnya, kemudian ibu itu yang ada di situ tuh? Apakah murni karena masyarakat seperti ini? Begini bang, di kampung saya, orang-orang ini mengakui saya bang sebagai tokoh bang. Padahal saya nggak pernah merasa diri saya sebagai tokoh bang. Orang-orang tua saya ini menganggap, ya kalau Pak Boas nanti yang mengajak kami, pastilah kami aman, kira-kira gitu bang. Jadi murni bang, ini saya lakukan bang, untuk demi kawan-kawan kita ini semua bang, warga kita bang. Kalau saya secara pribadi bang, puji Tuhan bang, itu lahan saya ada sekitar 2 hektar itu bang. Saya pikir kalau untuk makan saya aja, ya udahlah, ala kadarnya pasti cukup bang. Tapi kemudian warga kita ini betul-betul sebagian nggak punya apa-apa bang. Jadi saya berangkat dari hati yang paling dalam menyatakan, ya selagi saya masih bisa berbicara, selagi saya masih bisa berbuat, sudah berdosa besar saya bang ketika ada orang yang mengharapkan jasa kita untuk memperjuangkan hidupnya. Itu aja bang, saya berangkat dari situ. Karena selama ini pun bang, ya saya lihat juga kan, toh kalau memang misalnya orang membuka sampai ratusan hektar, enggaknya bang ribut kali bang. Bukannya pala seheboh ini bang. Abang bayangkanlah, dibilanglah kami bang di sini merampah hutan. Tadi ya mohon maaf kalaupun aku tadi emosi bang. Yang kami ambil ini bang bukan hutan bang, semak-semak yang sudah ditinggalkan. Itu pun luasnya cuma 32 hektar bang. Itu maksud saya. Nah kalau kita menunggu regulasinya maka saya nggak tahu bang. Saya bukan berarti menentang regulasi. Kalaupun seperti yang disampaikan itu, bahwa ini katanya hutan produksi, ini dan hantu bola dan sebagainya. Enggak begitu bang. Saya bukan menentang itu. Tapi hari ini terpaksa kami lakukan ini memang karena terpaksaan bang. Ya karena nggak ada bang. Masa kami lahir di sini, bapak kami lahir di sini, anak kami lahir di sini, cucu saya juga lahir di sini bang. Untuk 1,5 hektar aja satu orang pun nggak dapat, kan udah nggak bener lagi rasanya bang. Itu yang saya sedih bang. Bang, apa langkah yang abang jangan potong pertanyaan saya, abang hargai. Iya bang, iya bang, iya bang. Abang jangan usah emosi ya. Siap bang, siap bang. Karena kalau abang emosi saya pun emosi bang. Siap bang. Langkah-langkah abang apa? Kemudian harapan abang apa? Kalau langkah saya ke depan bang, begini, orang-orang tua saya ini kan tadinya saya sebenarnya jujur aja bang menyarankan, kalau pribadi saya ya udahlah saya akan lapor balik gitu tadinya. Tapi orang-orang tua, ibu-ibu ini menyarankan, Pak Boas, biarlah Tuhan yang lebih tahu mana yang Bapak Boas laku yang terbaik. Mari kita sama-sama doakan aja. Siapa yang merasa usil dalam kegiatan kita ini, mari kita sama-sama doakan. Itu cuma itu bang langkah yang kami lakukan. Ya kita sama-sama berdoalah supaya ya mereka benar-benar menyampaikan apa yang sesungguhnya yang terjadi bang. Itu kalau untuk langkah ke depan bang. Tapi ya mohon maaf bang, kalau juga saya diusii terus, ya mungkin saya juga ya kemampuan kesabaran saya bang sebagai manusia biasa kan ada batasan juga bang. Jadi ya ke depan kita lihat aja lah bang endingnya apa yang akan kita lakukan. Kalau memang masih tetap juga nanti barangkali saja nanti ini warga saya juga terusik lagi,
Ya saya pun nggak tahu bilang apa untuk saat ini bang. Nantilah kita lihat bagaimana endingnya bang. Dan jujur aja bang, emosi tadi karena sering kali kan begini bang. Ada orang foto-foto, terus ya nggak seperti orang abang datang langsung kan. Kalau kayak gini kan apa namanya bang? Tahu kita apa tujuannya sebenarnya. Jadi jangan cuma sepihak bang. Dan kalau harapan kami bang, harapan saya pertama kepada pemerintah kita bang, Bapak Bupati Cisingkil, saya nggak mengharap banyak apa-apa dari beliau bang. Mudah-mudahan aja lah, kalaupun misalnya bang secara regulasi ini masih hutan register bang, ya mudah-mudahan lah ini nanti bisa diselesaikan dengan arif dan bijaksana bang, biar supaya ini jangan menjadi jebakan backman nanti semua orang-orang tua saya ini bang. Dan begitu juga harapan saya juga kepada Bapak Gubernur, kebetulan saya juga salah satu pendukung beliau kemarin bang. Ya mudah-mudahan Bapak Gubernur kita, Pak Muncaikirmana, bisa melihat kami di sini untuk berjuang demi sesuap nasi. Dan mudah-mudahan aja ya karena ini masyarakat ya bisa diperjuangkanlah ke depan ini bisa menjadi jangan lagi hutan register. Dan begitu juga harapan kami Pak kepada Bapak Presiden Republik Indonesia ini, karena saya lihat beliau sangat menggalakkan bagaimana untuk ketahanan pangan bang. Ya mudah-mudahan dengan adanya bang kami tanam ini nanti bisa berhasil dan bisa meningkatkan ekonomi orang-orang tua saya ini bang, keluarga-keluarga besar ini bang, artinya masyarakat kita ini biar ke depan juga kami berharap ya apa yang kami kerjakan hari ini bisa menjadi hak milik kami semua dengan cara bagaimanapun arif dan bijaksana pemerintah lah sekarang ini bang yang kami harapkan, dan uluran tangan para pejabat-pejabat terlebih kepada ya mohon maaf bang kepada pihak kepolisian, kejaksaan, APH yang ada di Cisingkil inilah. Harapan kita juga nanti ya tolonglah jangan hanya mendengarkan sepihak bang. Inilah kenyataannya sesungguhnya yang terjadi bang, maka situasi ini ya perasaan kami jadi runyam bang. Itu harapan kami bang. Ada lagi yang ingin abang sampaikan? Nah, satu lagi pesan saya bang, pesan saya kepada adik-adik mahasiswa, saya bukan anti kepada kritikan, saya juga bukan anti kepada media, tapi kepada adik-adik kami mahasiswa, saya sangat mengapresiasi sekali atas kritis, atas pikiran-pikiran kritis kalian semua. Tapi tolong ke depan lebih arif dan bijaksana lagi, kalian telusuri dulu yang sebenarnya. Jangan hanya mendengarkan sepihak. Saya merasa kasihan kalau nanti seolah-olah anak-anak kita mahasiswa ini, adik-adik mahasiswa, diperalat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saya tahu persis bagaimana kondisi lapangan di sini bang. Jadi kalau adik-adik mahasiswa ingin kejelasannya, rumah saya tinggal di Sanggaberu, nomor saya berserak di mana-mana. Boleh kalian telepon aja kapan saja adik-adik mau meminta keterangan dari saya siap sekali 24 jam. Saya siap hadir untuk memberikan keterangan ataupun klarifikasi kalau memang adik-adik saya mau membutuhkan itu. Itulah pesan saya kepada adik-adik mahasiswa, dan jangan memperkeruh suasana lah. Ya kita ini udah capek, udah sakit. Jangan pula lagi tambah pikir-pikiran yang kurang enak. Itulah cuma harapan saya. Dan jangan merasa risih. Silahkan aja berjuang terus, suarakan terus yang benar. Jangan sampai karena persoalan ini adik-adik mahasiswa juga jadi ciut nyalinya, jangan. Tapi harapan saya, mari kita sama-sama gandeng tangan, kita lihat untuk memajukan Kabupaten Cisingkil ini, dan masih banyak lagi program-program yang akan kita laksanakan.
saya siap mendukung adik-adik mahasiswa dan saya siap memberikan data apa-apa saja yang ada di Kabupaten Aceh Singkil ini, terkhususnya mengenai masalah di perusahaan-perusahaan ini. Itu Bang, pesan saya Bang kepada mahasiswa. Dan sekali lagi, kalaupun ada tutur saya tadi yang kurang enak, kurang baik, sebagai manusia biasa, mohon maaf. Saya minta maaf lah kepada semua, baik kepada rekan-rekan media yang menaikkan berita saya. Kalaupun ucapan saya tadi ada yang menyinggung perasaan ke teman-teman, itu tidak saya sengaja, itu melainkan dari rasa emosi saya, karena saya juga sudah sangat merasa capek. Saya seolah-olah dibola-bola, saya dipanggil ke sana kemari, itu semua karena kegelapan saya. Sekali lagi saya berharap kepada teman-teman media, ya mohon kalau ada ucapan saya yang salah, sekali lagi saya dimaafkan Bang. Itu harapan saya Bang. Baik, terima kasih. Ibu-ibu ada yang mau disampaikan? Ibu, ada yang mau ibu sampaikan sebelum saya pulang? Nggak ada ya? Saya minta maaf ya Bu. Saya kami dari media. Saya nama saya Odi dan Ramli Manik. Ini Ramli Manik Bang. Dari Nasiber Internasional Provinsi Aceh. Beliau sebenarnya yang sangat antusias mengajak saya ke sini, dan tadi pun saya sempat diskusi, hampir nggak datang ke sini, cuman dia bilang sama saya kita harus tuntaskan ini, makanya kami datang ke sini. Dan kalau kami nggak sopan, minta maaf ya Bu. Ya Pak. Ya. Siaplah sampai sini, nggak usah lagi ada usik-usiknya Pak. Karena kalau banyak uang kami, nggak kami beli di sini, nggak garap kami di sini. Di sana di kampung, kalau ada 200 juta ini, kalau banyak uang, di sana kami beli. Karena kami nggak ada apa-apa, makanya kami di sini. Minta tolong kami sama Pak Bos, mohon-mohon kami. Kebetulan Pak Bos juga masih berpartisipasi sama kami, karena kasihan juga sama orang yang nggak punya. Supaya kami rencananya mau memperbaiki perekonomian keluarga masing-masing, karena orang yang nggak adanya ini semua single parentnya juga ada 4 yang nggak punya suami, anaknya masih membutuhkan semua. Makanya kami di sini sama-sama untuk berjuang. Mudah-mudahan kami minta tolong sama semuanya media. Cukuplah sekian, terima kasihlah. Tutuplah sampai di sini aja, mohon kami. Itulah, terima kasih. Nama ibu siapa Bu? Nama saya Pausta Borusiahan. Hah? Pausta Borusiahan. Pausta. Iya. P atau V? P. Ibu warga dari mana? Sangga Berusi Lulusan. Tanah yang ibu miliki dari kelompok tani ini berapa luasnya? 1,5 hektar cuman. 1,5 hektar. Iya. Mau lebih nggak ada uang ibu ya? Enggak ada lagi. Itu pun udah berutang kemana-mana. Berutang ibu? Berutang. Karena kerja suami cuma kuliah, kuliah sawit. Dari duit, kerjanya nggak ada pegawai, nggak ada apa-apa. Makanya berusaha di sini, nggarap gitu sama Pak Buas ini. Sedih hati ibu? Sedih juga. Terima kasih Bu ya. Iya, terima kasih Pak. Apakah ada yang merasa kepentingannya terancam? Pihak-pihak yang merasa dirugikan tak ragu untuk melontarkan fitnah yang akan merusak kehidupan mereka hanya karena mereka mencoba untuk bertahan hidup. Namun ini lebih dari sekadar tanah. Apakah ada konspirasi yang lebih besar di balik semua ini? Apakah serangan terhadap 42 keluarga ini bagian dari usaha untuk menutupi sesuatu yang lebih gelap dan lebih besar? Sebuah usaha yang sengaja disusun untuk menutupi kepentingan pribadi yang melibatkan tanah yang dikerjakan oleh rakyat kecil ini. Para pelaku konspirasi ini bersembunyi di balik kekuatan mereka, bermain dengan intrik-intrik gelap yang tak terlihat oleh mata umum. Mereka menyembunyikan wajah mereka di balik tirai kebohongan yang tebal. Namun kenyataan tak bisa disembunyikan selamanya. Mereka yang berusaha menghidupkan tanah terlantar, mereka yang seharusnya dilindungi dan diberi penghargaan, malah menjadi sasaran tuduhan tanpa dasar yang jelas. Pihak-pihak yang menuduh 42 keluarga ini harus menjawab, mengapa mereka yang hanya berusaha menghidupkan tanah terlantar yang telah lama terabaikan, harus dihantam dengan tuduhan yang tak berdasar. Mengapa pihak-pihak yang sebenarnya harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka, malah bebas dari sorotan. Siapa yang merasa terancam oleh rakyat miskin ini, dan siapa yang bersembunyi di balik permainan gelap ini?
Kebenaran tak bisa disembunyikan selamanya. Rakyat kecil yang teraniaya harus tahu siapa yang bermain-main dengan takdir mereka. Jika hukum tidak menegakkan keadilan, maka siapa yang akan melindungi mereka yang terpinggirkan? Inilah saatnya untuk melawan ketidakadilan dan mengungkapkan segala kebenaran yang telah lama disembunyikan. Dari Kabupaten Aceh Singkil, Muhammad S. melaporkan.